baby. Catch my heart, catch my heart, baby. Da 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 da, baby. Da 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 da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aulia Rahman. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama ada Ade Irfani Sugesti, yang kedua ada Windy, yang ketiga ada saya sendiri Ilham Aulia Rahman, dan yang keempat ada Henny Setiawati. Baik teman-teman, dilanjut dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang analisis manajemen isu pada gangguan operasional LRT Jabodetabek. Transportasi publik merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat perkotaan dalam mendukung mobilitas yang cepat, aman, dan efisien. Salah satu transportasi modern yang dikembangkan Indonesia adalah LRT Jabodetabek yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan emisi karbon di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurut Nur Rahman, pada tahun 2025, sistem LRT memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas dan emisi karbon, sehingga keberadaannya sangat penting bagi masyarakat perkotaan. Namun dalam proses operasionalnya, LRT Jabodetabek pernah mengalami beberapa gangguan operasional seperti keterlambatan, gangguan sistem, hingga keluhan penumpang terkait kualitas pelayanannya. Permasalahan tersebut menjadi perhatian publik dan banyak diberitakan oleh media massa. Pemberitaan mengenai kualitas layanan LRT Jabodetabek pada periode September sampai Desember 2023 cukup banyak dibahas di media karena berkaitan dengan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Gangguan operasional tersebut dapat berkembang menjadi isu yang berpotensi mempengaruhi citra perusahaan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen isu dan penanganan yang tepat agar kepercayaan masyarakat tepat dan terjaga. Selain itu, aspek keselamatan dan pengendalian resiko juga menjadi hal penting dalam pengelolaan transportasi publik modern, sebagaimana dijelaskan oleh Indra pada tahun 2026 mengenai pentingnya identifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada proyek LRT Jakarta. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan isunya ya teman-teman, yang dimana tahapan isu ini ada beberapa. Yang pertama itu ada emerging isu atau munculnya isu, dimana tahap awal ketika masalah mulai muncul dan hanya diketahui oleh sebagian orang. Contohnya itu di kasus ini ada penumpang mulai mengeluhkan keterlambatan perjalanan, gangguan tiket atau masalah operasional melalui media sosial dan pengalaman pribadi. Yang dimana pada tahap ini masalah mulai muncul tetapi dampaknya masih terbatas dan belum menjadi perhatian publik secara luas. Untuk yang kedua itu ada amplification atau isu membesar, yang dimana isu ini mulai mendapat perhatian masyarakat dan media sehingga semakin banyak orang yang membicarakannya. Contohnya itu berita tentang gangguan operasional mulai muncul di media sosial, masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan LRT, di mana masalah yang awalnya kecil mulai menyebar dan menjadi perhatian publik karena banyak dibahas oleh media dan masyarakat. Untuk yang ketiga itu ada current and critical issue atau isu kritis, yang dimana masalah ini sudah dianggap serius karena berdampak langsung pada banyak pihak. Contohnya itu ada gangguan yang terjadi berulang kali membuat
penumpang tidak nyaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT. Pada tahap ini, isu menjadi fokus utama karena dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk yang keempat itu ada krisis teman-teman, yang dimana masalah ini berkembang menjadi krisis karena tidak ditangani dengan baik. Contohnya itu jika gangguan terus terjadi tanpa solusi yang jelas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dan kualitas layanan LRT sendiri itu teman-teman. Krisis itu terjadi ketika masalah yang berulang mulai mengancam reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Untuk yang terakhir, yang kelima, ada resolution ya teman-teman, yang dimana tahap penyelesaian melalui tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Contohnya itu pengelola melakukan evaluasi sistem, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki operasional, dan memberikan informasi yang jelas kepada penumpang. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan MRT ini sendiri. Nah teman-teman, kasus LRT Jabodetabek ini menunjukkan bagaimana sebuah masalah kecil dapat berkembang menjadi krisis jika tidak ditangani dengan cepat, dan pentingnya langkah perbaikan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Itu dari aku kembalikan ke moderator. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis action plan terkait kasus gangguan operasional LRT Jabodetabek. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah terjadinya gangguan operasional seperti keterlambatan perjalanan, gangguan sistem, dan keluhan dari penumpang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Tujuan penanganan isu ini adalah 1. Mengurangi keluhan penumpang, 2. Memulihkan kepercayaan masyarakat, 3. Meningkatkan kualitas serta keamanan operasional LRT, 4. Menjaga citra perusahaan agar tetap positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang action plan yang dilakukan, meliputi melakukan evaluasi sistem operasional untuk mengetahui penyebab gangguan, meningkatkan perawatan dan pengecekan rutin guna mencegah gangguan berulang, menambah tugas pelayan di stasiun untuk membantu penumpang saat terjadi kendala, memberikan informasi dan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat, meningkatkan standar keamanan dan keselamatan operasional, dan melakukan monitoring medis sosial dan keluhan pelanggan untuk mengetahui respon masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah berkurangnya gangguan operasional, meningkatkan kualitas pelayan, pulihnya kepercayaan masyarakat, serta terjaganya citra positif LRT sebagai transportasi publik yang modern dan aman. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, gangguan operasional LRT Jabodebek merupakan isu yang dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani dengan baik. Permasalahan seperti keterlambatan perjalanan, gangguan sistem, dan keluhan pelayanan telah menimbulkan perhatian publik secara mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik melalui tahapan isu register dan larkin. Terlihat bahwa isu berkembang mulai dari munculnya keluhan kecil hingga menjadi perhatian serius masyarakat dan media. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan jika ada materi ataupun penggambaran yang kurang baik, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.